Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini berjumpa lagi dengan Bu Lida. Bu Lida hari ini akan membawakan materi PKN dengan judul Sikap Terpuji. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Bu Guru mau tanya, gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga kalian di rumah tetap baik-baik aja ya, tetap sehat, tetap bisa mengikuti pembelajaran daring pada pagi hari ini. Nah, di rumah jangan lupa kalian harus rajin cuci tangan, selalu pakai masker dan selalu jaga jarak. Nah, sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak ya. Kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah ada dua. Yang pertama, siswa dapat memahami arti meminta maaf, berterima kasih, dan bersikap baik kepada sesama. Kemudian yang kedua, siswa dapat menerapkan sikap meminta maaf, berterima kasih, dan bersikap baik kepada sesama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, langsung saja kalian lihat video yang akan berputar setelah ini ya. Kakak, mengapa kakak sering mengucapkan terima kasih? Mengucapkan terima kasih sama saja kita bersyukur, Dek. Aku tidak paham, kakak. Berterima kasih merupakan salah satu cara kita bersyukur. Terus berterima kasih hanya bisa dilakukan pada sesama manusia ya, Kak? Tentu saja tidak. Selain berterima kasih pada Tuhan, kita juga bisa berterima kasih pada hewan dan tumbuhan. Maksudnya, Kak, berterima kasih pada hewan dan tumbuhan, bagaimana caranya itu? Berterima kasih pada hewan dapat dilakukan dengan menyayanginya, memberi makan dan minum, serta tidak menyiksanya. Sedangkan berterima kasih pada tumbuhan bisa dilakukan dengan merawatnya, seperti menyiram, memberi pupuk, dan meletakkannya di tempat yang terkena sinar matahari. Kita juga tidak boleh merusak tumbuhan dengan memangkas atau memetik bunga dan daunnya secara sembarangan. Aku paham sekarang, Kak. Mulai sekarang aku akan menjadi orang yang pandai bersyukur. Nah, bagus itu. Kakak bangga padamu, Dek. Orang yang pandai bersyukur akan disukai orang lain dan Tuhan. Kamu harus ingat, orang yang bersyukur tandanya ia rendah hati. Sedangkan orang yang tidak mau bersyukur adalah orang yang sombong. Baiklah, kakak. Terima kasih atas pelajarannya hari ini ya. Nah anak-anak, itu tadi video yang sudah kita lihat bersama-sama ya. Nah anak-anak, dari video tadi kita bisa belajar tentang satu, yang pertama bersyukur. Bersyukur atas nikmat apa saja yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, anak-anak, bersyukur itu bisa ditunjukkan melalui ucapan dan juga bisa ditunjukkan melalui perbuatan. Kalau dengan berucapan kita bisa dengan mengucapkan terima kasih. Wujud bersyukur dengan perbuatan yaitu bisa dengan menyayangi makhluk hidup atau menyayangi sesama manusia. Nah, anak-anak, orang yang pandai bersyukur atau orang yang pandai mengucapkan terima kasih akan disukai oleh banyak orang dan juga akan mempunyai banyak teman serta disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena tandanya orang yang pandai bersyukur adalah orang yang rendah hati. Diingat ya, orang yang pandai mengucapkan syukur adalah tanda orang yang rendah hati. Dan orang yang tidak mau mengucapkan syukur atau tidak mau bersyukur dengan tidak mengucapkan terima kasih, itu termasuk orang yang sombong. Nah, setelah ini pada memasuki poin kedua, Bu Lida akan menjelaskan tentang arti penting meminta maaf. Sebelum itu, dengarkan cerita yang Bu Guru sampaikan ya. Nah, cerita ini berawal pada suatu sore, ada seorang anak bernama Lena. Lena ini anak yang rajin. Dia sering membantu ibu menyirami tanaman setiap pagi dan sore hari. Dia juga tidak lupa membantu ibu merawat tanaman yang ada di depan halaman rumahnya.
Nah, suatu sore si Lena ini seperti biasa menyirami tanaman di halaman rumah. Nah, alat menyemprot tanaman itu tiba-tiba terjatuh dari tangan Lena dan seketika merusak semua tanaman yang ada di halaman rumah Lena. Nah, seketika itu Lena pun takut dan panik. Dia takut kalau nanti dimarahi oleh ibunya karena dia sudah merusak tanaman yang ada di halaman rumah. Lah, tapi Lena bersifat pemberani. Dia meminta maaf kepada ibunya pada malam hari. Dia cerita kepada ibunya dan meminta maaf kepada ibunya secara langsung. Nah, dari cerita di atas kita bisa mengetahui bahwa ketika kita melakukan kesalahan apapun, kita hendaknya harus meminta maaf. Karena apa? Karena setelah kita akan meminta maaf, kita akan merasa lega dan kita akan memiliki hubungan yang baik. Meminta maaf itu perlu keberanian anak-anak. Berani apa, Bu? Berani mengakui kesalahan dan menanggung akibat dari kesalahan yang akan kamu terima. Jadi, anak yang berani meminta maaf adalah anak yang pemberani. Nah, anak-anak, poin selanjutnya adalah tentang bersikap baik. Nah, seperti tadi, Bu Guru akan membacakan cerita lagi. Kalian simak dan dengarkan baik-baik ya. Nah, pada suatu pagi ada dua anak perempuan. Yang pertama Fatimah dan Aisyah. Fatimah ini setiap hari selalu bersepeda menuju ke sekolahan. Tapi pada pagi hari itu dia berjalan kaki karena sepedanya rusak. Lah, ketika di jalan dia bertemu dengan Aisyah. Lah, Aisyah ini kemudian menanyai Fatimah, "Loh, Fatimah, kenapa kamu jalan kaki?" Terus Fatimah jawab, "Sepedaku rusak." Nah, dari situ Aisyah muncul inisiatif untuk berbuat baik, yaitu menolong Fatimah dengan memboncengkan Fatimah menuju ke sekolahan. Jadi mereka berdua menuju ke sekolahan dengan berboncengan. Dari cerita di atas ini menunjukkan bahwa Aisyah melakukan perbuatan baik, yaitu perbuatan baiknya apa anak-anak? Ya betul, perbuatan baiknya adalah memboncengkan si Fatimah ke sekolahan atau berangkat ke sekolah bersama-sama. Nah, orang yang berbuat baik seperti Fatimah pasti akan disenangi banyak orang. Kenapa, Bu? Karena dia punya banyak teman, karena dia sering bersifat baik, bersikap baik kepada teman-temannya. Nah, berbuat baik itu termasuk perbuatan terpuji atau akhlak terpuji anak-anak. Jadi, anak yang berbuat baik itu pasti akan mendapatkan pahala. Berbuat baik itu tidak hanya kepada sesama, tidak hanya kepada teman saja atau kepada manusia saja, tetapi juga kepada hewan dan tumbuhan pun kita harus tetap berbuat baik. Nah, anak-anak, berbuat baik itu tidak hanya kepada sesama manusia saja ya, tetapi kepada tumbuhan, hewan, serta makhluk hidup lainnya. Nah, tahukah kamu dari mana makanan yang kamu makan itu berasal? Pakaian, buku kalian, dari mana coba? Nah, makanan, pakaian, buku-buku kalian itu semua berasal dari benda-benda yang ada di sekitar kita, yaitu dari tumbuh-tumbuhan. Makanan itu seperti sayur, seperti nasi, itu berasal dari tumbuhan. Pakaian juga, kemudian buku juga berasal dari tumbuhan dan hewan. Lah, tumbuhan dan hewan itu banyak manfaatnya bagi kita. Bagaimana sikap baik kita kepada tumbuhan? Yaitu dengan merawat dan tidak membuat kerusakan baik kepada tumbuhan maupun kepada hewan. Ingat ya, berbuat baik itu tidak hanya dilakukan kepada sesama manusia, tetapi juga kepada hewan dan tumbuhan yang sudah memberikan manfaat yang sangat banyak untuk kehidupan kita. Nah, anak-anak, demikian yang dapat Bu Guru sampaikan. Semoga ini bisa kalian pahami dan bisa kalian terapkan di rumah. Jangan lupa nanti kerjakan ya LKS Kinerja 3 halaman 11 sampai 12 di buku tematik masing-masing kalian. Nah, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.